Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Oktaviana. Di sini saya akan menerangkan penerapan konsep Lean Manufacturing pada UMKM yang saya pilih. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, kita mulai saja. Terapan konsep Lean pada UMKM Risoles Enak atau yang memproduksi egg roll dan risol. Dalam tiap perusahaan maupun home industry yang bergerak di bidang industri produk, maka sebagian besar mereka akan menggunakan Lean Manufacturing. Lean merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha untuk mencegah serta menghilangkan pemborosan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk untuk konsumen. Konsep Lean ini akan tergambar jelas di lapangan pada tingkat rasio nilai tambah terhadap pemborosan. Berbicara mengenai pemborosan, tentu semua orang ingin menghilangkan bila ingin menambah income tiap bulan atau ingin menambah modal mereka. Lean merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemborosan yang dilakukan adalah semua hal yang tidak pernah memberikan tambahan nilai produk yang dihasilkan. Bila pelaku usaha tidak ingin menanggung biaya yang berlebihan, maka harus bisa mencari beberapa hal untuk menghilangkan agar tidak terjadi pemborosan. Kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan operasional adalah pemborosan waktu dan tenaga. Beberapa hal tersebut membuat pelaku usaha UMKM Risoles Enak tidak bisa memproduksi makanan yang berkualitas dan akan menyebabkan pemborosan biaya produksi. Langkah-langkah sebelum Lean Manufacturing. Yang pertama, identifikasi semua alur pekerjaan. Proses ini merupakan cara yang digunakan untuk menentukan apakah UMKM Risoles Enak membutuhkan Lean Manufacturing. Semua alur pekerjaan akan diidentifikasi terlebih dahulu apakah harus dilakukan Lean Manufacturing atau tidak. Identifikasi alur pekerjaan UMKM Risoles Enak sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan. Nah, dalam membeli bahan ini harus dengan pemilihan yang baik, cekatan dalam pemilihan barang yang baik. Jadi, untuk pemilihan membeli bahan ini harus dengan pemilihan yang bagus, seperti memilih telur yang baik, lalu memilih sayuran-sayuran yang baik, memilih terigu yang baik. Kenapa harus yang baik? Jika salah satu atau sebagian telur atau sayuran tidak baik, itu malah menambah nilai pemborosannya. Seperti misalkan harusnya wortel itu segini, karena busuk jadi segini gitu. Lalu membuat adonan. Baik itu adonan luar maupun isian harus dibuat dengan takaran yang pas. Jika kurang atau lebih akan mempengaruhi rasa dan biaya. Maksud dari rasa dan biaya adalah jika adonan itu tidak sesuai dengan takarannya, bisa jadi rasanya kurang. Dan jika kurang lalu ditambah lagi dengan takaran tambahan, maka menambah biaya lagi. Jadi termasuk dalam pemborosan. Yang kedua, pembuatan. Pembuatan isian dan pencetakan adonan harus dibuat dengan baik dan cepat. Kenapa harus dengan baik? Karena jika tidak baik, itu akan menambah pemborosan dalam nilai tambah untuk membuat si adonan itu menjadi lebih enak. Jadi kalau misalkan udah sesuai takarannya, sesuaikan saja, jangan ditambah lebihkan. Jika ditambah lebihkan akan menambah pemborosan. Dan kenapa harus cepat? Karena proses kita menggunakan karyawan, jadi semakin cepat itu semakin baik. Namun cepat juga harus dengan kecekatan, jadi dengan baik dihasilkan produknya. Lalu penggorengan. Dalam menggoreng harus dipastikan minyak yang digunakan baik dan tingkat kematangan sesuai. Dimaksudkan minyak yang baik itu adalah minyak yang berkualitas, yang memiliki rasa yang baik. Maksudnya itu tidak getir atau pas dimakan itu enggak jadi getir ke lidahnya. Lalu tingkat kematangan sesuai. Jika terlalu kurang matang, itu bisa membuat si produk itu kurang baik.
jadi kayak si minyaknya itu jadi menetap. Kalau misalkan terlalu kering juga tidak baik juga, jadi sesuaikan saja. Lalu yang selanjutnya, memperhitungkan penambahan nilai pada semua aktivitas. Sebelum perusahaan mempertimbangkan apakah harus menggunakan lean manufacturing atau tidak, perusahaan harus melihat kemungkinan apakah ada penambahan nilai dalam aktivitas atau untuk menghilangkan pemborosan. Setelah perhitungan apakah ada penambahan nilai ataukah tidak, barulah perusahaan bisa memutuskan membuat simulasi rasio nilai tambah. Perusahaan bisa membuat rasio nilai tambah terhadap barang maupun pemborosan yang diidentifikasi. Setelah ditelaah, ternyata UMKM Resource Enak memerlukan lean manufacturing karena terdapat pemborosan dalam hal pembuatan adonan dan pemilihan bahan. Karena pembuatan adonan itu harus dilakukan secara kehati-hatian dalam menakarkan si adonannya biar tidak melakukan pemborosan, dan pemilihan bahan yang harus bagus dan tidak membuat nilai pemborosan itu bertambah, seperti pembuatan adonan dengan terigu yang secukupnya, dengan tepung sagu yang secukupnya. Lalu jika itu tidak balance, tidak seimbang dengan sesuai takarannya, bisa menyebabkan pemborosan. Jadi si terigunya itu dilebihin, harusnya bisa buat segini jadi segini gitu. Lalu pemilihan bahannya juga seperti tadi, seperti wortelnya ada yang busuk, telurnya ada yang busuk, kan itu menyebabkan nilai pemborosan. Lalu evaluasi dan implementasi. Beberapa hal di atas kemudian akan dilakukan sebuah implementasi maupun evaluasi oleh UMKM Resource Enak. Dengan melakukan evaluasi dan implementasi tersebut, kemudian perusahaan bisa melakukan presentasi kepada tim untuk perbaikan terhadap implementasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi, setelah dilakukan evaluasi, lalu dipaparkan apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, lalu diimplementasikan seperti pemilihan barang yang baik, pemilihan bahan yang baik, membuat adonan harus yang sesuai, dan harus cepat pembuatannya untuk menghemat waktu, tidak memboros dalam segi pemilihan barang atau waktu. Lalu, pemborosan yang paling utama dalam konsep dan manajemen perusahaan adalah pemborosan biaya. Pada proses ini, maka akan diperhatikan dua nilai tambah, diantaranya nilai tambah terhadap perubahan kecil atau low cost, dan juga nilai tambah terhadap perubahan besar atau high cost. Pada beberapa perusahaan yang menerapkan lean manufacturing ini, maka mereka akan menghilangkan semua pemborosan yang dianggap tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Tentu saja pemborosan tersebut tidak akan dibayar oleh konsumen, sehingga harus dihilangkan untuk meminimalkan biaya. Dalam lean manufacturing, ada beberapa pemborosan yang harus dipangkas dan dihapus, diantaranya biaya transportasi. Biaya transportasi memang dibutuhkan oleh perusahaan, namun biaya ini harus diminimalkan agar perusahaan tidak merugi. Ada banyak perusahaan yang tidak memikirkan hal ini, padahal biaya transportasi yang besar bisa ditekankan lebih kecil dengan perbaikan faktor-faktor kebutuhan dan kepraktisan tiap kegiatan operasional. Pada tiap perusahaan mungkin biaya transportasi ini selalu hadir dalam laporan laba rugi, namun masing-masing perusahaan memiliki nominal yang berbeda pada biaya tersebut. Semakin kecil biaya transportasi, maka semakin besar laba yang didapatkan perusahaan. Jika biaya transportasi semakin besar, maka laba yang didapat perusahaan juga semakin kecil. Dalam UMKM Resource Enak ini, dalam biaya transportasinya dilakukan untuk pembelian bahan dan pengantaran atau delivery kepada pelanggan. Jadi, UMKM Resource Enak ini menggunakan transportasi atau biaya transportasi ini untuk membeli bahan-bahan untuk membuat resource-nya dan digunakan untuk delivery. Untuk meminimalisir pemborosan dan menekankan angka pemborosan ini, UMKM Resource Enak ini menyediakan yang namanya ongkos kirim, namun dibatasi dengan jangka tempatnya. Jadi kalau misalkan masih bisa dicapai dalam kurun sekian kilometer, itu bebas ongkir. Namun jika lebih dari jarak yang ditentukan, itu akan dikenakan ongkos kirim.
Jadi itu yang digunakan cara yang untuk menekankan pemborosan dalam biaya transportasi. Yang kedua, penambahan produk atau added process. Tidak menutup kemungkinan UMKM Risoles Enak akan menambah produk yang akan dijual di pasaran. Penambahan produk tersebut sebenarnya justru akan menambah biaya produksi yang lebih besar dibandingkan ketika memproduksi barang dalam jumlah banyak secara bersamaan. Untuk mencegah penambahan produk ini, maka perusahaan bisa membuat perencanaan produksi sebelum melakukan proses produksi barang. Jadi, UMKM Risoles Enak ini bisa menambah barang jualnya seperti perbedaan topping, isian, atau membuat modifikasi, dan itu semua tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi si UMKM Risoles Enak ini tidak menutup kemungkinan jika dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun akan menambah produksinya seperti isiannya yang topping ditambah lebih beragam lagi, jadi seperti misalkan isi beef, isi sosis, isi cornet, dan lain-lain. Juga bisa juga ditambah dengan modifikasi seperti ditambahkan saus topoki atau sebagainya. Dan itu semua memerlukan biaya yang cukup banyak, lebih banyak daripada membuat produksi, lebih banyak membuat produksi dengan menambah produk itu nilainya itu lebih besar ke menambah produk untuk nilai tambahnya, pengeluarannya maksudnya. Lalu operasional atau motion. Kegiatan operasional dalam perusahaan atau pabrik kadang tidak semua bermanfaat atau menghasilkan nilai tambah terhadap barang yang diproduksi, karena ingin meminimalkan biaya akan segala aktivitas yang kurang atau tidak penting dan tidak menambah nilai barang harus dihapus. Dalam UMKM Risoles Enak, operasional harus dimaksimalkan tanpa harus mengulangi. Jadi maksudnya, misalkan kalau kita membeli bahan, kita udah semua nih membeli bahan si UMKM Risoles Enak ini. Ternyata pas sampai rumah tepung panirnya itu kurang gitu, jadi harus balik lagi. Jadi kan menambah transportasi, lalu menambah kegiatan karyawan, jadi harus dimaksimalkan, tanpa harus mengulangi. Lebih baik namun tetap dengan porsinya gitu, lebih juga, jadi tidak mubazir. Kalau misalkan kelamaan kan nggak baik juga. Lalu selanjutnya ada persediaan atau inventory. Terlalu banyak menyimpan persediaan atau melakukan pengadaan inventory di gudang akan membuat mubazir ya. Kayak misalkan beli wortel itu 5 kilo, padahal seharinya itu bisa hanya 3 kiloan, kan bisa 2 kilo lagi. Ini buat besok gitu, buat besok, karena buat besok itu ternyata busuk, kan sama aja membuat pemborosan. Jadi harus sesuai dengan perhitungan yang tepat. Jika butuhnya 3 kilo aja, walaupun untuk menekan biaya transportasi, malah ini akan menambah lagi biaya transportasinya, seperti pembeliannya lagi karena busuk, lalu ke pasarnya lagi untuk membeli bahan-bahannya gitu. Di sini ada seperti bahan-bahannya, pengadaannya seperti wortel, ini ada daging, ada kentang, ini pembuatannya, ini bisa disebut egg roll. Lalu ini pembuatan bahan adonan luarnya, ini dibuat dari tepung terigu dan tepung aci seperti ini. Lalu selanjutnya ada barang cacat. Barang cacat tentu saja harus diganti dengan barang baru karena konsumen tidak akan mau membeli barang yang cacat. Kecacatan terhadap barang tersebut akan memperbesar biaya produksi karena akan bertambah produksi suatu barang untuk menggantikan barang yang cacat tersebut. Jika hal ini terus terjadi tiap proses produksi, maka akan kelamaan perusahaan akan rugi. Jika biaya produksi pengganti barang yang cacat terus meningkat, sedangkan perusahaan tidak melakukan inovasi apapun, cacat barang bisa dihindari dengan melakukan beberapa evaluasi dan pengamatan sehingga produksi barang akan semakin baik dan tidak mengalami kecacatan lagi. Maka diperlukan kehati-hatian, namun tetap dalam waktu yang cepat dalam membuat risoles di Risoles Enak ini.
agar meminimalisir produksi yang tidak sesuai. Jadi setelah dievaluasi, ternyata dalam pembuatan adonan ini selalu gagal saat di awal karena kurangnya bahan ini. Nah, itu bisa ditambahkan untuk meminimalisir, menekankan barang yang cacat atau produksi yang cacat. Lalu seperti dalam merebus isiannya, merebus telur, itu ternyata ada telur yang tidak baik. Nah, itu bisa dicek dulu ke tukang purinya, kayak misalkan setiap beli itu dicek dulu satu gitu, kena lampu gitu. Lalu di sini ada tool of lean manufacture. Ada beberapa alat yang digunakan dalam lean manufacture, diantaranya value system mapping. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk memproduksi produk yang bermutu. Semua kegiatan operasional, semua informasi yang didapatkan akan dipetakan dalam gambar yang sangat sederhana. Gambar tersebut mencakup input dan output, proses pembuatan barang maupun keberadaan konsumennya. Value system mapping ini juga digunakan untuk menilai dan meneliti adanya pemborosan yang terjadi. Dengan adanya konsep ini, maka perusahaan bisa membangun sense of urgency yang meliputi beberapa anggota suatu organisasi dan juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperlancar implementasi Lean tersebut. Yang kedua ada Kaizen. Kaizen merupakan suatu perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terhenti sampai apa yang diinginkan tercapai. Yang ketiga ada Total Quality Management. TQM ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk berdasarkan strategi tertentu. Nah, untuk UMKM di Solusi Anak ini, UMKM ini menggunakan yang ini, value stream mapping. Contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama, pembelian bahan. Pembelian bahan itu sudah dijelaskan tadi, harus memilih yang berkualitas, yang baik, namun dalam pemilihannya juga cepat, namun juga tepat gitu. Jadi memilih saluran yang baik, telur yang baik, tepung-tepung yang baik, agar tidak lalu membelinya dengan ukuran yang tepat. Jadi gak usah kurang, gak usah beli lagi ke sana ke sini gitu. Jadi memang sudah harus dengan porsinya. Yang kedua, pembuatan adonan pun juga sama, harus sesuai dengan porsinya. Jika misalkan membuat adonan si luarannya ini itu kok gagal terus, ya berarti adonannya kan ada yang salah, itu berarti tidak sesuai dengan takarannya. Harusnya misalkan 1 kilo dengan perbandingan 1:1,5, lalu dilebihkan, kan bisa jadi ditambah-tambah lagi, jadi kan pemborosan juga. Lalu pembuatan isian seperti misalkan untuk risol, pembuatannya wortel dan kentang itu harus disesuaikan. Jika dimodifikasi bisa ditambahkan dengan bakso atau dan lain-lainnya. Yang ketiga, pembuatan risolesnya. Maksud pembuatan di sini adalah pencetakannya gitu. Dalam pencetakannya itu harus dengan kehati-hatian. Kenapa dengan kehati-hatian? Karena jika salah itu bisa ketebalannya juga tergantung dengan pembuatannya. Jadi jika tidak sesuai dengan yang diinginkan si owner, dengan diinginkan pelanggan, itu bisa ada miskomunikasinya begitu. Jadi tidak sesuai gitu pembuatannya. Lalu dalam penggorengan, tingkat kematangannya harus disesuaikan. Jika warna kecoklatan itu sudah matang, jika kurang dari warna kecoklatan itu bisa jadinya enggak crunchy, ataupun lebih dari itu atau over bisa jadi keras gitu. Dalam packing untuk proses delivery atau penjualannya itu harus dengan rapi, bersih, dan berkualitas, yaitu dengan menggunakan plastik, plastiknya juga dengan kualitas yang terbaik agar pelanggan menerimanya itu dengan baik juga. Lalu setelah packing ada bisa di delivery atau bisa langsung ke tokonya, langsung ke Risoles Enak. Dalam proses delivery ini mengapa diadakan delivery? Karena lokasi si Risoles Enak ini memang strategis, yaitu lokasinya dekat dengan perumahan, lalu dekat dengan sekolah dan tempat-tempat umum lain, seperti dekat dengan swalayan, pokoknya dekat dengan tempat-tempat umum yang ramai. Jadi diadakan ini jika di delivery, jika yang di perumahan ingin diantarkan,
Lalu yang di sekolah ingin diantarkan juga, kalau misalkan di sekolah, kalau di tempat umum bisa beli langsung ke kedainya. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, lalu kesimpulannya itu, dalam UMKM Resource Anak ini ternyata membutuhkan lean manufacturing. Karena apa? Karena dalam prosesnya ternyata masih banyak nilai-nilai pemborosan yang harus ditekankan lagi untuk menambah income yang didapatkan oleh si UMKM Resource Anak ini. Jadi dengan lebih kehati-hatian namun tepat, seperti pembelian bahan, lalu pembuatan, disesuaikan dengan yang diinginkan ownernya, namun yang sudah disesuaikan maksudnya seperti itu bisa menekankan angka pemborosannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.